Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal khataaya Sayyidina Muhammadin sahibina
الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المعتزين وإلى جميع ملائكة المقربين والكرميين ثم إلى جميع أولياء الله تعالى أينما كانوا بمشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى عظمة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ الحسن الشديد وسيدنا الشيخ الليث البغدادي وسيدنا الشيخ بهاء الدين النكسبندي وسيدنا الشيخ حسن البصري ورسلهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى جميع مؤلفات الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا مؤلف هذا الكتاب سيدنا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى جميع مشايخنا ومربي روحنا شيخنا عبد الكريم وشيخنا مرزوق الأعلى وشيخنا محمد السليم ورسلهم وفرقهم ومن انتسب إليهم من مشايخ بالرؤيا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم خصوصا إلى الله. Sebutkan ahli kubur kita ومشرهم وفروعهم ومن انتسب إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, dipermudah segala urusannya. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat dilunasi hutang-hutangnya. Yang belum berangkat ke tanah suci mudah-mudahan secepatnya diberangkatkan oleh Allah ke tanah suci. Untuk saudara kita, tetangga kita, jamaah kita yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan secepatnya diberikan kesehatan. Yang punya urusan belum bisa merapat mudah-mudahan bisa merapat ke masjid ini. Kemudian untuk hajat duduk kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh solehah. Hajat kita, keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi niyyah wa ala niyyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa qul jaa'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Sama-sama kita hormati jajaran DKM, Bapak Hadi, Ustaz Lutfi dan para pengurus yang lainnya, orang tua kami yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak bisa mengabsen menyebutkan satu persatu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Nikmat-Nya begitu banyak, nikmat iman, Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita pada pagi hari ini bisa hadir dalam rangka menjalankan ibadah salat subuh dilanjutkan dengan rutinitas kita yaitu kajian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua sampai mencapai bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak berasa kurang lebih 26 hari lagi, 25 hari lagi kita akan memasuki bulan suci, bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Baik, kitab yang saya akan bacakan ini, mohon maaf, ini masih belum jadi slide, masih mentah ya, gundul ya. Nah, bisa baca Bu? Tadi kita cari dulu ya. Lupa saya sebar tadi. Nah ini majalis tentang bulan Sya'ban. Saya coba pengen ngetes nih. Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah ya. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Bulan Sya'ban itu salah satu bulan yang mulia, karena bulan ini nanti kita akan bahas ada beberapa peristiwa sehingga bulan Sya'ban ini harus kita kenal, harus kita memperdalam atau mengenali lebih jauh apa itu bulan Sya'ban. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya Allah memiliki 12 bulan Bu ya. Bulan 12 bulan Bu ya. Bulannya apa aja? Yang pertama, coba kita urut Bu ya. Pak, kita urut Pak ya. Mana ini? Dari mana dulu? Dari kanan biasanya. Bapak, bulan Hijriah ada berapa Pak? Saya suka senyum tadi. Bulan kita ada berapa bulannya Pak? 12. Kalau bulan Masehi ada 12. Kalau Hijriah ada 12. Coba kita urut bulan Sya'ban ada yang berapa? Coba diurut Bapak. Bapak namanya siapa Bapak? Bapak siapa? Oke, Bapak Budi. Coba bulan yang pertama bulan Hijriah bulan apa Bapak? Bulan apa yang pertama di bulan Hijriah? Muharram. Terus yang kedua berikutnya Bapak. Sampingnya Bapak Budi siapa? Habis Muharram apa? Safar. Habis Safar Jumadil Ula. Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Kemudian berikutnya Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Kemudian Rajab ya, kemarin yang kita lewati. Habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Habis Syawal Dzulqa'dah. Dzulhijjah dulu ya. Dzulhijjah dulu, baru setelah itu Dzulqa'dah. Dzulqa'dah dulu atau Dzulhijjah dulu? Dzulhijjah, habis itu Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu salah satu bulan yang mulia. Kenapa bulan itu mulia? Karena di dalam 2 bulan itu sudah memasuki musim haji.
Mudah-mudahan yang belum berangkat haji bisa sempat haji, amin. Habis itu masuk di bulan Muharram. Ya. Jadi urutannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan yang mulia. Ada 12 bulan Hijriyah, 4 yang mulia. Yang pertama Dzulqa'dah, gitu. Yang kedua Dzulhijjah. Ini mulia karena ada musim haji. Ya, ada musim haji. Jadi kemuliaan ini ditopang karena ada musim haji. Rajab yang kemarin kita lewati mulia karena ada peristiwa yang namanya apa? Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Berikutnya suatu kemarin saya nggak hadir ya bulan kemarin. Iya Pak, nggak hadir ya. Oh iya, pas lagi umroh ini. Yang sekarang adalah masuk bulan Sya'ban. Ya. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 1, 2, 3, 4. Sya'ban mulia. Ini ada 3 peristiwa. Yang pertama tentang ayat ayat apa Pak? Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena di bulan ini ayat perintah sholawat turun. Maka salah satu ibadah di bulan Sya'ban itu adalah perbanyak membaca sholawat. Ya Pak ya. Yang kedua, nanti ada satu malam ya yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua kecuali 2 kelompok, yaitu orang yang siapa? Menyekutukan Allah, musyrik, dan orang yang sedang bertikai. Malam itu Allah buka pintu rahmatnya, Allah buka pintu ampunannya. Nah kalau sudah malam itu dibuka, open house, ngapain kita? Menghidupkan malam Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yang kita kenal dengan istilah malam nisfu Sya'ban. Tadi di sini ada kegiatan nisfu Sya'ban nggak Pak? Insyaallah. Insyaallah ya. Ya ada ilah ya, ngumpul-ngumpul setelah maghrib. Apa yang dibaca Ustaz? Zikir. Tapi biasanya kalau kita ngikutin orang tua kita dulu, apa yang dibaca Pak? Yasin. Emang harus Yasin Pak? Agak ya. Yasinnya mah diambil yang paling gampang. Insyaallah kalau surat Yasin semuanya sudah hafal. Dibaca Yasin 3 kali. Apa harus 3 kali? Enggak juga ya. Enggak harus Yasin Pak. Syukur-syukur sepadi nanti bacanya 1 orang 1 juz. Wah. Gitu. 1 orang 1 juz baca. Ini berapa orang katakanlah 30 ada ini Pak ya. 30 khatamnya. Mantap tuh berarti jangan Yasin tanggung ya. Baca 1 orang 1 juz. Jadi buruk-buruk seandainya 60 orang berarti 2 kali khatam. Lebih baik lagi daripada cuma surat Yasin. Kalau tradisinya kita mah orang tua kita dulu baca surat Yasin. Yang pertama biasanya bapak-bapak bismillah ayo dengan surat Yasin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, tulul umri. Ya. Yang kedua apa? Rizkinya biar diberikan yang berkah. Yang ketiga apa? Husnul khotimah. Hidup nyari apa sih Pak? Panjang umur, sehat, walafiat dalam ketaatan Allah, checklist gitu. Rezeki yang berkah, anak cucu solehah, ya. Rezeki gak kekurangan cuma checklist. Yang endingnya adalah husnul khotimah. Ini
Ya, baca Yasin, minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur kita, selalu dalam ketaatan-Mu ya Allah. Karena ada panjang umur tapi maksiat mulu, mau nggak? Naudzubillah, ya sejelek-jeleknya orang itu syarrun nas man tala umruhu wa sa'a fi 'amalihi. Seburuk-buruknya manusia itu panjang umur tapi amal kebaikannya semakin jelek. Ya, udah bau tanah masih aja suka grepe-grepe anak kecil. Yang kita kenal apa namanya? Pedofil. Nah, maksudnya ini hari yang sering kali kejadian bapak-bapak kakek biasanya ya. Yang ketika sama bininya ya, semakin tua semakin jadi sukanya grepe-grepe anak kecil. Alhamdulillah, itu seluruhnya manusia itu Pak, udah tua bau tanah, mestinya banyak ibadah malah masih ya. Betul. Baik, kita akan bahas dulu dari awal tentang apa itu Sya'ban dan apa keutamaan bulan Sya'ban. Apa? Ini mestinya tadi siapa? Sya'ban itu salah satu bulan yang kalau orang dulu kita katakan kalau hari kecepit ya. Kalau hari Jumat apa itu namanya? Hari Jumat masuk, Kamis libur, antara Kamis, Jumat dan Sabtu, Jumatnya itu disebut dengan hari kecepit. Bulan Sya'ban itu sama Pak, julukannya bulan kecepit. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengurutkan bulan ini di antara bulan yang mulia. Mana ini? Bulan itu adalah bulan Rajab. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Karena bulannya kecepit, maka rata-rata orang itu mengabaikan bulan ini. Ya, maka disebut dengan Syahrul Maw'ud, bulan yang terlupakan. Inna akramakum indallahi. Mohon maaf ini belum saya siapkan. Bentar ya. Sifatnya. Tak tamatin dulu biar aku yang mulia. Sya'ban. Jadi Rajab. Rajab Sya'ban. Tapi ya ini susah. Mulai. Keutamaan bulan Sya'ban dan Lailatul Nisfi Sya'ban. Baik, saya baca dari sini ya. Apa itu keutamaan bulan Sya'ban? Yang pertama, hadis yang pertama, akhbarana asy-syaikhu Abu Nasr Muhammad. Saya ringkas an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Sayyidah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah meridhoinya ya. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Jadi Rasulullah itu seringkali puasa
perutnya dikerja sama batu. Itu Rasulullah. Ya karena nggak ada yang dimakan. Itu Nabi kita punya pemimpin para nabi dan Rasul, nggak ada yang dimakan. Kalau di rumah nanya Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, hari ini ada apa enggak yang dimakan? Nggak ada. Ya sudah, kalau begitu saya puasa. Kalau bapak tanya sama istrinya, Bu, makan apa hari ini? Kagak ada, Pak. Kira-kira apa, Pak? Kasih mau pulang coba kalau begitu. Dibuat apa? Nah, kalau kita mah gitu, Pak ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang arti kesederhanaan. Ya. Sifat-sifat Nabi. Kembali lagi ke sini. Kalau beliau sedang tidak berpuasa, ya, ketika beliau berhenti puasa, kita mengira bahwasanya beliau sudah tidak puasa lagi. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa syahr Ramadan. Dan aku, kata Sayyidah Aisyah, belum pernah melihat Rasul ibadah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu shoma fi syahrin aksar min siyamihi fi Sya'ban. Dan saya belum pernah melihat Rasulullah puasa di satu bulan yang banyak sekali beliau puasa kecuali di bulan Sya'ban. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa Rasulullah SAW salah satu ibadah yang beliau lakukan itu adalah beribadah puasa. Nah, kalau kita puasa nggak biasa puasa, maka ambil 2 hari setiap pekannya, yaitu Senin dan Kamis, minimal itu. Kalau yang sudah biasa puasa, tambahin puasa 13, 14, 15. Puasa apa namanya, Bu? Pak? Puasa putih. Ya. 13, 14, 15 Hijriah. Nah, di situ nanti kita akan memasuki bulan purnama, Ayyamul Bid. Penutupnya nanti Ayyamus Syawal 28, 29, 30. Karena kalender Hijriah itu antara 29 dan 30. Ya, 28 kan ada kehabisan yang ada di masjid. Nah, ini baru kita sebut dengan Ayyamus Syawal, puasa hitam. Karena matahari bulan mengerucut lagi menjadi bulan sabit. Ya, boleh ambil ini perpekan Senin Kamis, tengah bulan kita ambil, akhir bulan kita ambil. Itu kalau yang sudah biasa puasa sunnah. Kalau yang tidak biasa sunnah, lebih baik kita sehatkan fisik kita cari amalan yang lain untuk persiapan bulan suci Ramadan. Khawatirnya kencang 1 bulan puasa penuh Sya'ban, giliran puasa Ramadan absen. Nah, jangan dulu ya. Jadi kita ambil yang paling bijak, yaitu puasa sekuatnya Senin dan Kamis. Itu salah satu keutamaan bulan Sya'ban di dalam hadis yang pertama. Berikutnya masih hadis yang mirip, agak mirip. Akhbarana Abu Nasr an Muhammad an walidihi an Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum wa kana ahabbu siyamihi fi Sya'ban. Redaksi awalnya sama, tapi sedikit agak berbeda. Puasa sunnah yang paling dicintai oleh Nabi itu adalah puasa Sya'ban.
puasa. Bisa dibawa Pak. Jadi ini bulan adalah bulan persiapan, ditetapkan semuanya. Nah, tadi ini bulan Sya'ban. Berikutnya tentang keutamaan bulan Sya'ban, apa yang dilakukan oleh Rasul? Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin ba'da Ramadan aksara min siyamihi fi Sya'ban. Jadi Rasulullah ya tidak pernah berpuasa di satu bulan setelah Ramadan yang lebih banyak kecuali yang puasa di bulan Sya'ban. Jadi yang paling banyak puasa sunnah setelah Ramadan yang wajib itu ada di bulan Sya'ban. Nah, kalau ada yang nanya, Ustaz, setelah nisfu Sya'ban itu kan kita diharapkan puasa, betul nggak? Halo. Jadi setelah nisfu Sya'ban kita itu tidak boleh puasa ya, tidak boleh puasa itu bagi orang yang tidak pernah puasa sunnah. Contoh, dari tanggal 1 sampai tanggal 14 ya nggak pernah puasa, bulan sebelumnya nggak pernah puasa. Kok tiba-tiba tanggal 15 sampai akhir Sya'ban puasa, ini nggak boleh, puasanya haram. Kenapa kok diharapkan Ustaz? Supaya kita bersiap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Takutnya lemes ya. Beda dengan orang yang biasa puasa sunnah, nggak apa-apa, 30 hari full nggak masalah. Apa ya? Jadi kalau ada keterangan haramnya puasa ini Sya'ban ke atas, ini tujuannya adalah untuk kepentingan kita juga, supaya kita kuat nanti menyebut Ramadan, biar enggak terfosil tenaga kita. Nah, bagi yang sudah bisa, yang biasa puasa sebelumnya, ini diperbolehkan. Itu pakai keterangan di dalam ini, biar tidak bertabrakan dengan hadis ini. Jadi kalau ditanya puasa apa yang paling disukai oleh Rasul, yaitu puasa Sya'ban. Puasa apa yang paling banyak dilakukan oleh Rasul setelah Ramadan? Jawabannya puasa Sya'ban. Nah, keterangannya kenapa Rasulullah puasa Sya'ban? Rasulullah ingin dalam keadaan diwafatkan itu dalam keadaan puasa, maka Rasulullah melakukannya. Baik. Berikutnya, hadis berikutnya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalis siyam, qala siyamu Sya'ban taqdiman li Ramadan. Rasul ditanya oleh para sahabat, ya, puasa mana yang paling utama? Puasa yang paling utama kata Nabi adalah puasa Sya'ban. Karena apa? Dekat dengan Ramadan. Ya, dekat dengan Ramadan. Maka ayo bagi yang sudah siap melakukan batinnya, ya minimal 2 kali dalam 1 minggu puasa Sya'ban. Ya, kalau nggak kuat ya nggak apa-apa Pak, masih banyak ibadah yang lain ya yang lebih mudah tanpa menguras tenaga. Salah satunya adalah ibadah sedekah. Ya, program dari Bapak Hadi lumayan bagus. Ada sedekah Jumat berkah yang cukup Rp50.000 kembalinya kita bisa mendapatkan keluarga kita dibacakan Al-Fatihah. Ya tahu? Ya. Kemudian hadis berikutnya, akhbarana ila akhirih, inna Abdullah bin Qais haddatsahu annahu sami'a Aisyah taqul kana habbu syuhud ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Bapak Ibu ada yang punya utang puasa? Bagi yang belum melunasi utang, secepatnya dilunasi, karena kita sudah mencapai bulan yang terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, monggo, biasanya ibu-ibu yang masih menstruasi itu lumayan ya, kalau sudah libur kadang sampai 10 hari, 15 hari sendiri ya. Monggo secepatnya diqodho.
karena itu sudah masuk ranahnya 15 hari terakhir bulan Syaban, maka tidak boleh. Sebagai kenapa demikian? Ya, saya ulangi, akhir isnaini fihi la akhir yaumin minasyahri. Jadi Senin yang terakhir di bulan Syaban, barang siapa yang berpuasa maka dosa-dosanya diampuni. Yang jelas itu dosa-dosanya dosa yang kecil, ya yang gede mah taubat. Kenapa demikian? Di anna istiqbal syahri bil yaum wal yaumaini fihi. Karena biasanya selisih untuk menyambut bulan berikutnya itu adalah 1 hari atau 2 hari. Ya, 1 hari atau 2 hari. Oke, saya ulangi lagi. Yakni akhir isnaini fihi la akhir yaumin minasyahri. Saya ulangi ya, saya ralat ya. 2 hari yang terakhir, bukan hari Senin, 2 hari yang terakhir di penghujung bulan Sya'ban, bukan hari Senin yang terakhir. Oh, itu kalau kita biasa ibadah puasa sunnah. Kemudian kita akan mengenal lagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama subiya Sya'ban li'annahu yatasha'abu li Ramadan fihi khairun katsir. Ada yang tahu kenapa ini bulan disebut bulan Sya'ban? Di sini Rasulullah menggambarkan bulan Sya'ban dinamakan bulan karena ini kebaikan yang kita lakukan akan mengakar, akan bercabang-cabang. Kebaikan yang kita lakukan menjadi banyak sampai nyambung di bulan Ramadan. Kalau kita sedekah Jumat 50.000, kebaikannya itu akan terus merambat, mengakar sampai ketemu di bulan suci Ramadan. Maka disebut dengan Sya'ban. Jadi berlipat-lipat ganda, Pak. 50.000 hari Jumat itu akan semakin berlipat-lipat ganda sampai ketemu di bulan Ramadan. Nah, kalau Ramadan, kenapa disebut dengan Ramadan? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala di bulan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Tentu dengan catatan apabila kita ibadah puasanya benar, itu Pak ya. Di situ akan dibakar oleh Allah. Jadi artinya Ramadan itu pembakaran dosa-dosa. Allah Ta'ala ikhtara min kulli syai'in arba'atan summa ikhtara min al-arba'ati wahidan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam hadis, di dalam firman Allah, Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ini gambaran daripada ada 12 bulan kenapa kok Sya'ban yang terpilih. Ini dicatat kata-katanya bagus ini, Pak. Allah menciptakan segala makhluk yang Allah kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan Allah pilih. Di sini disebutkan Allah Ta'ala ikhtara min kulli syai'in arba'atan summa ikhtara min al-arba'ati wahidan. Allah kalau nyiptain sesuatu itu pasti dipilih 4. Ya. Kemudian dari 4 itu Allah pilih 1. Yang pertama, ikhtara minal malaikati arba'atan. Allah ciptakan malaikat begitu banyak, gak ada yang tahu jumlahnya berapa, tapi yang terpilih menjadi pimpinan para malaikat itu jumlahnya ada 4. Siapa Pak mereka? 1 malaikat Jibril, pimpinannya malaikat. 2 malaikat Mikail, orang Eropa. Ya, kalau manggil Jibril manggilnya adalah Gabriel. Siapa Pak? Gabriel. Jibril Arabnya, versi Inggrisnya Gabriel. Mikail versi Inggrisnya Michael. Jauh banget Mikail jadi Michael ya. Masih penting dan pilih-pilih Pak ya. Iya. Ada namanya Siti siapa itu namanya Memes itu Pak. Nama aslinya itu kalau nggak salah Siti Maimunah.
Jopi sama Maimunah jadi PMS. Ya, ini masih Maimunah jadi Mikael. Kemudian yang tiga malaikat terpilih adalah Israfil. Dan yang keempat adalah Israfil. Jadi dari empat, dari sekian banyak malaikat Allah pilih empat. Nah, dari empat itu dipilih lagi pimpinannya para pimpinan. Sementara minhum Jibril, taufiknya adalah malaikat Jibril. Jadi Jibril paling utama, punya asisten, wakilnya ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil dan Israfil. Maka biasanya ulama-ulama kita kalau hadiah Fatihah kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israfil. Untuk apa kita hadiah Fatihah kepadanya? Ya, masing-masing tugasnya sudah jelas punya. Malaikat Jibril membawa wahyu, artinya supaya kita selalu mendapat hidayah dari Allah. Yang ngantar Jibril, kan kerupuk Jibril ya. Malaikat Jibril walaupun sudah purnawirawan, tetap tugasnya adalah memantau anak buah. Mikail qismur razaq, bagi rezeki, salah satunya hujan yang sampai hari ini tidak ada titiknya. Ya alhamdulillah panas, alhamdulillah hujan, alhamdulillah. Israfil mencabut nyawa supaya nyambutnya pelan-pelan bu ya. Iya, nggak sakit. Ya. Israfil dibangkitkan kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita hadiah Fatihah karena ini adalah pimpinannya para malaikat. Nabi juga begitu. Dari sekian banyak nabi ya yang tidak diketahui ya, nabi dan rasul dipilih oleh Allah empat. Satu Nabi Ibrahim, dua Nabi Musa, tiga Nabi Isa, yang terakhir Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan istilah ulul azmi, karena sabar menghadapi umatnya. Kok ada ustaz, ada dai, ada pembalap nggak sabar sama jamaahnya, yang perlu belajar lagi dengan nabi-nabi kita ya. Mimin min Muhammad, I Ibrahim, M Musa, I Isa. Satunya yang belum disebutkan di sini adalah Nabi Nuh. Cuma ada 5 ya. Kalau disingkat biar gampang namanya Mi ulul azmi. Nuh, Isa, Nabi Musa, Ibrahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulul azmi. Nabi Nuh 350 tahun lama ya, baru dapat 11 umat. 350 tahun. Berapa abad? Nabi Isa dikejar-kejar oleh umatnya, pengen disalib. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun ya. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Nabi Muhammad keluarganya sendiri ya. Inilah tokoh-tokoh para nabi dan rasul yang sabar sehingga yang dijuluki dengan ulul azmi dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pimpinannya para nabi. Dari empat ini yang dipilih adalah Nabi Muhammad. Masih belum pilih kan? Apa hubungannya sama Syaban? Nah, nanti belum pilih. Sahabat, banyak sahabat, tapi dipilih oleh empat oleh Nabi. Dipilih Allah, ya maaf, dipilih Allah dari sekian banyak sahabat empat. Yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang ketiga Ali karramallahu wajhah. Nah, dari empat ini yang terpilih pertama adalah Abu Bakar. Jadi Bu, kalau jadi orang minimal empat ini teladan kita Bu. Abu Bakar keteladanannya apa Bu? Bijaksana, kaya iya, dermawan iya, bijaksana. Saking hati-hatinya Abu Bakar As-Siddiq pernah diusulkan oleh Khalifah Umar, ya Abu Bakrin, ini para sahabat banyak yang gugur di perang Uhud, perang Badar. Ayo kita bukukan Al-Quran. Waduh, gak berani saya. Loh kenapa gak berani? Rasulullah gak pernah merintah. Itu bijasananya Abu Bakar. Gak berani Pak. Oh ya
egois. Akhirnya di masa Khalifah Umar, beliau memulai proyek membukukan Al-Quran, dicicil sampai purnanya ada di Khalifah Utsman. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar apa Pak? Keberanian ketegasan. Saya itu dari kuat ini Pak, jiwa saya, jiwa Sayyidina Umar saya kalau kasus sama saya keren gitu pokoknya ya. Ya kayaknya orang beda-beda Pak ya. Saya lebih jiwa ke Sayyidina Umar. Ada saya nggak sholat langsung udah saya buka kencang ya. Ya udah sholat dulu. Jadi pertama kali kalau saya pulang kata-kata yang muncul dari mulut saya Pak, udah sholat dulu. Sayyidina Umar kalau saya gitu. Ya langsung tegas. Ya dulu pernah saya ceritakan kan ada orang Yahudi punya rumah sampingnya masjid. Ya itu rumah mau digusur, alasannya kurang estetik. Masa masjid megah sampingnya gubuknya orang Yahudi pula ingin digusur gak mau karena itu warisan satu-satunya orang Yahudi. Komplain, kok saya nggak terima kalau ini gubernur mentang-mentang saya Yahudi mau diusir. Saya pengen nyari karir, silakan soal mau saya ngolong memilih lapor lah itu Yahudi nyari orang mana di rumahnya Khalifah. Nanya-nanya sama tetangga, sama masyarakat mana rumahnya Khalifah di sono. Nah, kemudian nyarilah, ketemu sama orang lagi, mau nanya lagi, orangnya sedang tiduran, bajunya banyak tempelan. Sampai sedang itu tanya, Pak, punten maaf, nanya rumahnya Khalifah Umar di mana ya? Bang ngapain? Saya mau lapor Pak, lapor apaan? Rumah saya perlu digusur Pak, saya komplain. Ceritanya gimana? Ceritanya panjang lebar. Ya sudah, nggak usah ketemu dia. Nih, sono ambil tulang. Apa? Saya mau ketemu sama Khalifah. Udah tulang sono, cari tulang ini. Kau usah apa? Karena mau tulang kayak gini Pak. Ya. Setelah dikasih, sama beliau langsung diambil pedangnya. Set, sono kasih. Loh Pak, saya pengen kamu kompor. Udah sono berangkat bawa aja. Itu kasih ke pemimpinmu. Ya, kasih ke pemimpinmu. Dibawa. Ini orang bingung. Saya nyari Khalifah ketemunya sama gembel. Kasih gembel suruh nyari tulang. Dikasih garis lagi buat apaan ini saya jauh-jauh dari Mesir, dari Syam, cuma dikasih udah pulang. Kata gubernurnya, gimana ketemu nggak sama beliau? Nggak tahu, nggak ketemu. Cuma saya ketemu sama orang nggak tahu tiduran, bajunya banyak tempelan. Karena saya suruh ngasih ini titip salam dari dia. Itu juga begini Pak, keter deh Pak, langsung dia mandi keringat, dipegang ini tulangnya. Pas aku tanya, lo tahu gak siapa ini? Dia kagak tahu, dia bukannya gembel ya. Bukan gembel, itu Umar yang kamu cari. Beliau itu adalah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Tahu gak apa pesan dia? Apaan cuma garis doang? Ini artinya hai Amr bin As, kalau nggak salah ya. Hai Amr bin As, kalau kamu tidak adil, lurus ini adil Pak ya. Ya. Kalau kamu tidak adil kan tadi gimana? Kalau kamu tidak adil, maka nasibmu akan seperti tulang. Ya. Nah, seperti itu. Akhirnya, wes orang situ, ganti lagi, gubuknya hidupin lagi, bangun lagi gubuknya. Jadi digusur. Itu saya kira Umar. Pelajarannya apa Pak? Orang Yahudi non Muslim tetap diberikan kehormatan. Sekarang, masya Allah, gereja dirusak. Alasannya apa? Tanpa izin. Sok-sokan ngaku-ngaku Islam, mengatasnamakan Islam. Padahal para sahabat dulu tegasnya seperti itu, memberikan keluasan, kebebasan kepada orang non-Muslim. Ini Islam garis pendek, Islam suku pendek, ngaku Islam tapi gak pernah sholat, ngancurin gereja tempat ibadahnya orang, mengatasnamakan Islam. Terakhir Pak ya, Utsman bin Affan. Jadi kalau pengen jadi orang, kalau nggak bijak ya harus tegas, berani mengatakan kebenaran. Atau kalau tidak, seperti Sayyidina Utsman, lembut dan bersahaja, dan yang paling kenal adalah dermawan. Yang terakhir Sayyidina Ali, sebagaimana kata Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun
Yang terakhir sebagai penutup. Nah, terakhir Allah Subhanahu wa taala memilih 4 malam dari sekian banyak malam. 4 malam itu adalah Lailatul Baraqah, malam pembebasan, Lailatul Qadar, Lailatul Jum'ah, Lailatul Aid, Lailatul Baraqah, summa minha Lailatul Qadar. Jadi ada 4 malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menghidupkan malam ini, maka Allah ampuni dosa-dosa kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Lailatul Baraqah. Lailatul Baraqah itu apa? Nanti disusahkan. Disebut dengan Lailatul Baraqah. Kenapa? Karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Lailatul Nisfusyaban, Lailatul Qadar, malam Jumat dan malam Aid. Dan dari 4 malam ini Allah memilih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sedikit ini kajian ada manfaatnya supaya kita bisa mengenal lagi bulan Syaban. Bulan Syaban adalah bulan yang mulia karena satu kesimpulannya Pak, di situ ada ayat perintah sholawat. Yang kedua, di bulan ini Allah tetapkan orang-orang takdir manusia untuk sampai ke depan. Dan yang terakhir, nanti kurang lebih 10 hari lagi kita akan memasuki nisfu Sya'ban, dan disitulah kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, menghidupkan malam. Startnya ngumpul di masjid, baca Yasin 3 kali, lanjut di rumah sampai ketemu waktu subuh. Wah, ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi semua apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Cukup? Mari kita tutup pengajian kita dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.